Oke baik, video kali ini saya akan membahas tentang RPPM dan RPPH. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu RPPM dan RPPH. Nah, jadi RPPM di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM ini dijabarkan dari program semester. RPPM ini berisi yang pertama itu identitas program layanan, yang kedua itu KD yang dipilih, dan yang ketiga itu materi pembelajaran, dan yang keempat itu rencana kegiatan. Jadi baik, di sini saya membuat satu RPPM selama 1 minggu. Di sini saya akan membuat dan saya akan mengajarkan kepada anak RPPM dan RPPH yang saya sudah buat. RPPM yang saya buat itu tahun 2021 sampai 2022. Di mana kita tahu bahwa RPPM ini terdiri dari semester, bulan, minggu, tema, subtema, kelompok, dan usia. Di sini semester yang saya akan bahas yaitu semester 2, bulan Februari, minggu ke-5. Tema yang saya ambil yaitu tanaman, subtema yaitu buah, kelompok B usia 5-6 tahun. KD yang saya pilih yaitu 3.1, 4.1, 1.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.6, 4.1, 4.11, 4.10, 4.3, dan itu rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan yang saya sudah buat ini yaitu yang pertama itu kita sebagai guru kita mengajak anak berdoa sesudah anak melakukan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua itu menunjukkan sikap menghargai dan toleran terhadap teman dalam kegiatan bermain. Yang ketiga itu kita mengajak anak untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan seperti membuat olahan buah. Yang keempat itu kita mengajak anak untuk merapikan alat dan bahan dalam kegiatan belajar. Baik, aspek yang dikembangkan yaitu sosial emosional. KD yaitu 3.1, 4.1, dan 1.2. Baik, rencana kegiatan pembelajaran yang berikut yaitu anak menyimak aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu anak mempresentasikan hasil karya anak dalam kelompok. Yang ketiga itu anak bertanya tentang kegiatan pembelajaran kelompok. Aspek yang dikembangkan yaitu aspek bahasa, KD yaitu 4.11 dan 4.10. Rencana kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu kita mengajak anak bernyanyi sesuai dengan tema yang kita sudah buat, yaitu tentang menyanyi tentang tema buah-buahan seperti buah alpukat, buah jeruk, dan buah jambu. KD yang dikembangkan yaitu 4.15. Baik, sekarang kita akan masuk dalam RPPH. RPPH di sini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian. RPPH ini merupakan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam 1 hari. RPPH ini disusun dan dilaksanakan oleh guru.
format RPPH ini tidak harus baku, tetapi format RPPH ini harus memuat komponen-komponen yang dilaksanakan atau yang ditetapkan. Komponen-komponen RPPH ini terdiri atas yang pertama itu identitas program, yang kedua itu materi, dan yang ketiga itu alat dan bahan, yang keempat itu kegiatan pembukaan, yang kelima itu kegiatan inti, dan yang keenam itu kegiatan penutup. Jadi RPPH yang saya buat untuk saya mengajar kepada anak selama 1 minggu dalam 1 hari, yaitu saya mengambil kelompok B usia 5-6 tahun, semester 2 minggu ke-4. Tema yang akan saya bahas yaitu tanaman, subtema yaitu buah, subtema di sini yaitu buah alpukat. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan materi pembelajaran dalam RPPH saya yang saya akan mengajar pada anak selama 1 hari dalam 1 minggu. Materi yaitu yang pertama, saya akan mengajar kepada anak untuk mengenalkan jenis-jenis dari buah alpukat. Yang kedua yaitu saya akan membiasakan anak untuk bekerja sama, dan yang ketiga itu mengenalkan kepada anak minuman sehat dari buah alpukat. Alat dalam membuat alat-alat yaitu yang pertama itu ada blender, yang kedua itu ada pisau, yang ketiga itu ada teko atau ceret, dan yang keempat itu ada cangkir, dan yang kelima itu ada sendok. Bahan itu yang pertama itu ada buah alpukat, yang kedua itu ada air, dan yang ketiga itu ada susu kental manis. Kegiatan yang berikut yaitu yang pertama adalah kegiatan pembukaan. Dalam kegiatan pembukaan ini kita mengajak anak untuk istirahat di halaman sekolah selama 15 menit. Yang kedua itu kita sebagai guru mengajak anak berdoa sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar. Yang ketiga itu guru mengajak anak untuk bernyanyi. Yang keempat itu kita mengajak anak untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan membuat jus buah. Yang kelima yaitu guru melakukan apresiasi kepada anak, dan yang keenam itu guru membagi anak dalam beberapa kelompok. Alat dan bahan yang saya sudah siap yaitu yang pertama adalah alat. Alat itu yang pertama itu ada blender, yang kedua adalah pisau untuk anak, yang ketiga itu adalah teko atau ceret, yang keempat itu cangkir, dan yang kelima itu ada sendok. Bahannya itu buah alpukat, air, dan yang tiga itu susu kental. Kegiatan yang berikut yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini saya sudah bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama mengamati, di mana kita sebagai guru kita mengajak anak untuk mengamati buah alpukat, seperti bentuk. Pasti anak tahu, ternyata bentuk alpukat seperti bulat atau panjang. Yang kedua itu pasti anak juga mengamati isi dalam biji alpukat. Ternyata biji alpukat seperti ini, warnanya kecoklatan dan bentuknya juga bulat. Anak juga melihat, ternyata warna buah alpukat warnanya hijau, ukurannya seperti ini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan tekstur dari buah alpukat. Yang kedua itu manfaat, di mana pasti anak akan menanyakan kepada kita manfaat dari buah alpukat
dan cara membuat jus alpukat. Tentu kita sebagai guru, kita akan menjawab pertanyaan dari anak. Apa itu manfaat dan cara membuat jus alpukat? Jadi, manfaat dari buah alpukat itu yang pertama, kaya akan nutrisi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mata. Yang ketiga, memberikan efek kenyang lebih lama. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung, dan yang kelima, mencegah osteoporosis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari anak, yaitu bagaimana cara membuat jus alpukat. Pertama, kita harus menyiapkan buah alpukat. Yang kedua itu menyiapkan susu Indomilk, dan yang ketiga itu air. Setelah bahan-bahannya sudah kita siap, kita memasukkan ke dalam blender, lalu kita blender dan akan menghasilkan, setelah bahan-bahan yang sudah dicampur tadi saya sudah blender dan menghasilkan satu jus alpukat yang sudah di blender tadi. Yang berikut itu mengumpulkan informasi. Anak mendengarkan penjelasan guru dan mempraktekkan cara membuat jus alpukat. Yang keempat itu menalar. Anak dapat menalar beberapa olahan minuman dari buah alpukat. Yang kelima itu mengkomunikasikan. Anak mempresentasikan jus hasil buatan kelompoknya dan menyampaikan informasi yang diperolehkan tentang buah. Oke, baik. Yang berikut adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini kita mengajak anak untuk bernyanyi. Yang kedua itu kita sebagai guru menginformasikan kepada anak untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Yang ketiga itu berdoa setelah bermain. Yang keempat itu memberikan pesan-pesan moral kepada anak, dan yang kelima itu mengucapkan salam saat selesai mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Ini saja RPPH dan RPPM saya yang saya sudah buat.